warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Aprilia dari kelas 1Q, Prodi PGSD Angkatan 2020 Universitas PGRI Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Indonesia, negara dengan sejuta keindahan dan keberagaman antara suku, ras, etnis, budaya, dan agama. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, bagaimana caranya agar bangsa Indonesia tetap rukun walau dalam keberagaman? Nah, jawabannya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu maupun kelompok. Toleransi yang paling kental di Indonesia adalah toleransi antar umat beragama. Indonesia memiliki 5 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Islam beribadah di masjid. Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Hindu beribadah di pura. Buddha beribadah di wihara. Dan Konghucu beribadah di kelenteng. Apa saja sih contoh dan perilaku bertoleransi? Kasih sayang, tegang rasa, dan kerjasama. Yuk kita lihat. Di dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah yang pertama, menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, contohnya adalah yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan suku dan agama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik antar umat beragama. Dan yang ketiga, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Perbedaan agama adalah suatu hal yang wajar loh. Namun, dengan adanya perbedaan, kita tidak boleh saling memecah belah. Sebaliknya, sikap toleransi harus kita tanamkan supaya persatuan dan kesatuan dapat terwujud di dalam masyarakat. Namun saat ini sikap toleransi antar umat beragama sudah mulai berkurang dan sulit ditemukan di kalangan anak muda. Dilihat dari sering terjadinya kasus mengenai tidak adanya toleransi di Indonesia. Dengan adanya kasus tersebut, saya berharap kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa harus dapat mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Dengan demikian, semua penganut agama wajib dihargai dan diperkenankan menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Namun, banyak tindakan negatif seperti isu rasisme, ujaran kebencian, dan pesan intoleransi yang akhir-akhir ini muncul dan menyebabkan perselisihan terjadi di antara kita. Bahkan, perselisihan tersebut memakan korban jiwa. Perlahan rasa toleransi di masyarakat mulai memudar dan muncul rasa ingin menang sendiri. Pada dasarnya, negara menjamin kita dalam kebebasan beragama. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Lalu bagaimana sih cara kita bertoleransi? Caranya ada banyak, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Kita juga bisa tolong-menolong jika teman kita membutuhkan bantuan. Juga seringnya diskusi yang dapat membuka pemikiran kita untuk menerima perbedaan yang ada.
Sekian penjelasan tentang toleransi antar umat beragama dari saya. Saya berharap dengan beragamnya perbedaan yang ada, tidak ada lagi kasus tentang perpecahan ataupun diskriminasi lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.